أنعم علينا بنعمة الهداية وهدانا إلى صراط السعادة باتباع سنة ملة إبراهيم حنيفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يشرف بها مكيله كما شرف كرم إبراهيم خليله وسلم تسليما كثير. أما بعد. Sahabatil kiram, hadirun hadirat rahimakumullah, hadirin para jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan dengan rahmat taufiknya, hidup sa'adah fid dunya wad dunya wal akhirah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para jamaah, kita lanjutkan bahasan kita pada Jumat kemarin. Bahasan kita masih terfokus kepada 3 alat yang memonitor iman dan takwa kita pada Allah. Kalau 3 alat ini rusak, total manusia tidak ada harga diri di mata Allah, bahkan dia lebih jelek daripada binatang. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Banyak di antara makhluk jin dan manusia yang dimasukkan ke neraka jahanam karena punya alat 3 rusak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak bisa diberikan hidayah. Sawa'un alaihim a andarta man lam tundirhum la yu'minun. Kasih nasihat tidak dikasih nasihat. Hati ini perlu dijaga. Kadang orang bicara mengadakan siraman rohani. Dalam bahasa hadis Rasul, ad-dinun nasihah. Agama itu tempat nasihat. Bab hidup ini dikasih 2 alat, 1 iman, 1 ilmu. Ilmu letak di otak, bagus, sekali nancap selama hidup tidak akan hilang. Tetapi kalau iman letaknya di hati, di kolbu, mahwal qalb alladhi yataqallab. Jadi hati itu yang suka berbalak-balik. Pagi sadar, sore hilang. Sekarang Islam, besok kafir. Ini mesti harus dijaga, sebab labil, tidak stabil. Tetapi kalau otak kaku, 1 tambah 1 ada 2. Masuk, oke, sampai mati tidak akan berubah, dan sampai kiamat pun tidak akan berubah. Ya, nama 1 tambah 1 pasti 2. Tetapi kalau iman lain. 2 alat ini yang paling rawan adalah iman. Dan kenapa dikasih 2 alat oleh Allah? Ini dua-duanya punya nilai derajat sendiri-sendiri, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu jangan heran kalau ada orang punya fasilitas iman, tidak begitu berilmu, tapi hidupnya bagus. Karena memang ada nilai derajat di sini. Demikian juga ilmu. Siapapun yang berilmu akan diangkat derajat oleh Allah. Siapa dia terserah. Mau kafir, mau Islam, mau Indonesia, mau Arab, mau India, mau Bawi, mau Cina, tidak peduli. Ilmu itu membawa derajat. Kadang-kadang ada orang bicara, wah itu orang kafir nggak sholat, nggak wiridan, bengi nggak tahajud, suke. Ya karena dia berilmu. Sing melarat ya sak pirang-pirang karena tidak berilmu. Karena itu Islam dua-duanya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat derajat hidup manakala pegang 1 iman, yang kedua ilmu. Ini saling take and give.
Di mana ilmu hukum sebab akibat ada nilai keterbatasannya. Nah, di saat ilmu itu mentok pada keterbatasannya, sudah nggak mampu apa-apa. Di saat dia tidak mampu apa-apa, butuh kekuatan di luar kekuatan otak manusia untuk menyempurnakan agar bisa nyampe ke tujuan kita. Kekuatan apa itu? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala di luar kekuatan otak manusia. Nah, untuk mencari kekuatan Allah, alatnya adalah iman. Untuk menerobos ke atas, agar yang atas memberikan pertolongan. Jadi saling take and give. Kalau ada orang bicara, lah itu orang cuma berilmu nggak pakai beriman, hidupnya kok enak. Alangkah lebih sempurnanya kalau andekan dia pegang iman, derajatnya jauh lebih tinggi. Nah, sekarang yang kita bahas masalah iman ini, saya tidak bahas masalah ilmu. Semua orang bisa mikir. Yang masalah iman, untuk mendapatkan fasilitas ini harus berpegang kepada satu alat namanya iman. Iman itu letaknya di hati. Makanya kemarin kan kita bahas dari peristiwa Isra Mi'raj, sekarang masuk ke dunia Syaban. Syaban kalau nggak salah sekarang tanggal 11. Hari Senin malam Selasa malam di Syaban. Ada apa ini? Harapannya hati juga. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin sebelum berangkat hatinya dicuci, sudah nggak perlu kita bahas. Sampai dicuci 3 kali. Kalau begitu hati ini harus dikondisikan standar, baik kualitasnya maupun keadaannya. Kualitasnya harus suci. Suci dari noda. Noda apa itu? Bisa jadi noda najis. Harus dicuci. Bisa jadi noda tapi tidak barang najis. Harus dicuci. Ada lagi noda-noda moral. Maka karena itu ada orang tobat karena dosa, ada orang tobat karena khilaf. Orang khilaf itu cukup berbahaya. Tuhan marah itu bukan hanya karena dosa, karena tidak moral, karena tidak etik. Contoh kecil, Nabi Uzair alaihissalam waktu beliau berangkat ke kebun naik khimar, kebunnya cukup jauh. Khimar tanpa kendali, di mana-mana khimar tanpa kendali. Nah, entah bagaimana ceritanya, memang yang meskenari hidup itu kan Allah. Dia berangkat ke kebun dengan perbekalan minuman dan makanan sedikit sambil berwirid di tengah jalan. Saking asiknya berwirid, tidak memperhatikan ini khimar jalannya keliru, kesasar masuklah di satu desa, di mana desa itu pernah terjadi peperangan besar-besaran, di mana kerajaan Nebukadnezar nyerbu ke situ, sehingga bangkai manusia luar biasa banyaknya, sehingga mereka kering, tinggal tulang-tulang berserakan. Waktu Nabi Uzair lewat, melihat tulang-tulang kayak begitu, Nabi Uzair ngomong begini, kaifa yudhi hadha ba'da mudhiha. Ini besok-besok Allah menghidupkan gimana ya caranya? Ini ada tulang kaki, jumlahnya berapa? Ini ada 8. Tengkorak kepalanya cuma 1. Ini setelannya yang mana ini? Besok-besok caranya Tuhan ngatur itu gimana? Loh, bicara begini ini kan wajar, lumrah kan? Tapi Tuhan kesinggung, karena yang ngomong ini Nabi. Kalau yang ngomong orang biasa, mungkin Tuhan nggak begitu perhatiin. Kenapa? Ya pantaslah mungkin imannya kurang kuat. Lah ini Nabi, imannya super, sudah ditata, diatur. Lah kok tiga-tiganya sang mulut ngomong seperti itu? Jadi iramanya seakan-akan tidak percaya kepada Allah. Tuhan jadi marah. Padahal enggak dosa kan bicara begitu, tapi secara moral menyinggung perasaan Tuhan. Akhirnya terjadi, Nabi Uzair ditidurkan 100 tahun. Dan saat itu pula langsung tidurkan. Begitu ditidurkan, dibangunkan kembali, tanyakan Nabi, berapa lama kamu tidur Uzair? Uzair jawab, labitu yawman abada yawm. Saya tidur cuma sebentar, sekilas.
mak seliut ngoten mawon Gusti, nek cara wong Jawa ngoten mak seliut sekedap. Balabita miatam, kamu itu saya tidurkan 100 tahun. Masya Allah. Undurilah ta'amik wa syarabik lam tasannah. Perhatikan makanan, perbekalan, minumanmu, perbekalan itu utuh. Nah, saya kan bilang apa ya Allah? Tidurkan saya sebentar. Buktinya ini makanan saya utuh, minuman saya utuh. Uzek. Bukan berarti perbekalan itu tuh karena lantaran kamu tidur itu cuma sebentar. Sekarang undur ilah khimari. Sekarang lihat, kamu dulu kesini naik apa? Naik khimar. Mana khimarmu? Di iya, mana ya Allah? Mati Ustaz. 100 tahun. Adanya perbekalan utuh karena aku yang kuasa, memang aku utuhkan. Adapun khimar aku wajarkan 100 tahun mati. Sekarang tinggal bubuk-bubuk ini. Undur lihat bubuk tulang. Begitu dilihat oleh Uzair, tulang ini tertata secara otomatis naik ke atas tengkorak kepala, sambung tengkorak leher, lengkorak badan, seluruhnya komplit. Summa nafsu halakmat, tutup daging oleh Allah. Terjadilah khimar seketika wujud hidup kembali. Allah membuat keajaiban luar biasa seperti ini. Itu bentuk marahnya Allah terhadap Uzair. Tidak dosa, tapi Tuhan marah. Nabi Daud bertobat sampai mati tidak karena dosa, karena khilaf. Maka di dalam kitab Irsadul Ibad, kalau tidak salah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu ada kakak beradik. Kalau tidak salah adiknya yang meninggal atau kakaknya yang meninggal, salah satu meninggal. Begitu diantar saudaranya ke kuburan, selesai, baliklah itu adiknya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, adiknya mau keluar cari dompet, nggak ketemu. Lu mana dompet saya? Dia ingat, wah, jangan-jangan saya waktu nguruki kuburan ini cacak mang dompet kulukul. Koyok iya. Tak parana nih mana? Datang lagi ke kuburan. Nek cara wong saiki nggo pacul, zaman biyen durung ono pacul. Ya. Diduduk itu kuburan. Jret. Begitu diduduk, sekali duduk langsung nyembur api. Srot. Larilah itu adik pulang ke rumah, nyampaikan berita yang ada kepada bapaknya. Bapaknya menangis berangkat ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih hidup. Begitu berangkat ke Rasulullah, Rasulullah mesem. Ana apa? Kuburan anakmu ta. Metu gini nih. Iku sebab anakmu ku suka ngolor waktu sembahyang. Apa kita ini tidak kena? Ngolor waktu sembahyang. Ngolor. Bukan berarti hilang. Ngolor. Nek di luar waktu, bukan sembahyang lagi sudah. Ngolor waktu. Berarti masih ada waktu. Itu Tuhan gak suka. Segitu-gitunya Pak. Islam itu moral diperhatikan. Ya termasuk etika kita sholat lah. Orang sholat itu satu aurat laki itu di atas pusara, di bawah lutut. Tapi kalau ada orang sembahyang seperti itu iktikor, menghina. Anek mantenan kelambini rapi, sembahyang kayak gini. Ini apa tidak termasuk menghina? Apa tidak tersinggung Allah? Lho kon niku tak kei rezeki, so tuku macem-macem, ngadep nang aku kok koyo ngene. Begini ini diperhitungkan. Diperhitungkan sekali. Ya. Maka karena itu membersihkan hati itu tidak harus dengan noda kotor, tetapi ada noda juga bukan noda kotor, harus dicuci seperti khilaf. Ada noda moral. Dikai kenikmatan tapi gak iso bales babar pisan. Tobat pada Allah. Ya kayak A suka ngasih kue ke B. Kalau juga kalau juga satu saat B ketemu A, apa dia omong? Bukan terima kasihnya, tetapi mohon maafnya. Aduh, mohon maaf ngapunten kathah panjenengan kok asring ngintun-kintun, kula mboten saged bales napa-napa. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Loh,
Wong dikasih kok malah jaluk ngapura. Dosa apa? Wong menang-menang dikei, lah gak dosa to. Moral. Karena tidak bisa membalas apa-apa. Minta maaf. Ini dilakukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksum, Sayyidur Rasul. Topat kepada Allah kaki sampai bengkak. Wallahu la safiya fil yawmi aktsar min 70 marrah qila aktsar min 100 marrah. Lebih dari 100 kali topat kakinya sampai bengkak. Kita. Ini kesemuanya menstandarisasikan hati, roh, batin biar suci. Sebab Allah tidak akan komunikasi dengan manusia manakala alat ini kotor. Roh wa nafaqtu bihi min ruhi. Allah akan kontak dengan manusia dengan rohnya, bukan dengan fisiknya. Maka karena itu orang sholat bergerak fisik, tapi ya sebenarnya yang digerakkan itu rohnya, Pak. Karena fisik nempel di roh, fisik ikut. Kalau bisa, kalau tidak bisa, sebisanya. Sembayang kaiso ngatek, lungguh, kaiso lungguh, turu, kaiso ngomong, isarato. Selama batin itu masih standar, berkewajiban kontak dengan Allah. Sekarang saya balik, badannya sihat, rohnya gila. Tuhan tidak suka, karena itu sudah rusak. Karena itu tidak berkewajiban ibadah. Maka kita sadari, di dalam kita beribadah, utamanya sholat adalah roh batinnya. Apa sholat saja? Seluruh bentuk ibadah, rohnya ini konsentrasikan kepada Allah. Termasuk baca Quran, wiridan, iktikaf, sembahyang malam, tadarus, dan seterusnya. Itu roh batinnya yang dikomunikasikan dengan Allah. Ya, ini dipengaruhi oleh dua alat lagi. Roh ini bagus atau tidak dipengaruhi dua alat, yaitu telinga dan mata. Lahum adanun yasma'una biha, punya telinga tapi dinasihati amblas. Walahum ayunun yubsiruna biha, punya mata tapi mata tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kalau sudah alat tiga ini rusak, hati, telinga, mata, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, like animal, seperti binatang. Bal hum adall, lebih hina daripada binatang. Karena itu Muhammad diberangkatkan, dikawal oleh Jibril Mikail sebagai guide untuk memberikan informasi lewat telinga. Mata disaksikan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan secara langsung. Jibril, ada apa itu? Jibril kasih informasi. Begini Muhammad. Jadi telinga dengan mata ini digarap terus, Pak. Digarap terus. Sebab ini yang sangat berpengaruh. Kalau sampai dua alat ini rusak, sasaran hati pun akan jadi rusak. Nah, ternyata Pak, bukan cuma di peristiwa Isra Mi'raj saja untuk membersihkan dan standarkan batin, termasuk peristiwa nisfus Sa'ban. Tinggal berapa saat? Nanti malam-malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Only 3 nights, tinggal 3 malam. Kita diharapkan untuk munajat pada Allah. Atari Jibril lailatan min nisfi Sa'ban faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha abwaabus sama' wa abwaabur rahmah faqum wa shalli warfa' ra'sak wa ila as-sama'. Faqala Muhammad, ma hadhihi lailah Jibril? Faqala Jibril, hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Fayaghfirullahu ta'ala liman la yushrika billahi syai'an liman kana sakiran kainan musakhinan bidbina khamrin musiran ala zina akila riba al-aqal wa anna mama qad yarhim. Al-hadis ila akhirih. Hadis ini menceritakan atani Jibril lailatan min nisfi Sa'ban, saya didatangi Jibril pada saat nisfu Sa'ban. Faqala, lantas Jibril bicara, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwaabus sama' wa abwaabur rahmah. Muhammad, malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat Allah. Apa sih filsafatnya pintu langit itu? Pintu harapan, pintu permohonan, ijabah.
Wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat. Mahiyar rahmah, ar-rahmatu yal ijabah. Yang dikatakan rahmat itu adalah pemberian Allah sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Loro gak waras-waras dungo oleh rahmat kok dilala waras. Sumpah gak duwe-duwe matur nang Allah dikai rahmat mek kok dilalah. Bu oleh usaha, bu oleh proyek, bu oleh duit secara langsung ono ae. Wana inu wakanakan dilala kersani ngala oleh rahmat dijak nang masjid sekali hati ini dibuka jadi arek paling wapi. Jadi rahmat itu pemberian Allah al-ijabah ala mahajatana sesuai dengan hajat kita, itu namanya rahmat. Kadang-kadang duduk makan, setelah makan nengok tempat buah, loh buah entek ding nggih telas ya kok gak matur we makan ndak ada buah rasanya ndak enak ya sengkuai tuku wis muga-muga rezeki al-Fatihah. Fatihah sik tas diwaca pirang menit lingklung tamu gawa buah ya Allah konstan. Ini rahmat. Begini ini rahmat. Mau makan masak di rumah bosen, mau keluar males, nanti metu kok males, makan di rumah kok tadi pagi itu sekarang itu lagi. Ya wis, nanti ajalah kalau lapar makan. Kling klung ngeteri berkat. Begini ini rahmat. Yang kadang-kadang kita tidak merasa. Bal aktaruhum la yash'urun. Banyak orang yang Allah turuti rahmat seperti ini tapi tidak merasa. Nah ini yang cilaka. Nah malam ini malam pintu-pintu rahmat dibuka seluruhnya. Faqum wasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Muhammad kom kitab pray to God. Bangun, sembayanglah, fasalli, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke arah langit. Lho nek ngono ndonga tangane diangkat sira rada pendukur iki perintahe malaikat Jibril. Jelas di dalam hadis ini. Irfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Kadang-kadang menungso yusil. Tuhan itu di mana-mana, nggak perlu diangkat begini. Itu berarti meyakini Tuhan di atas. Nah, betul itu. Tuhan tidak di atas, di mana-mana. Tidak no akal. Dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ono dalil-dalil akal, ono dalil-dalil nas. Nek wis pangeran muni ngono aja diutek-utek. Nek diutek-utek rusak. Babi haram. Apa sebabnya kok haram? Ya karena mengandung cacing pita. Itu analisa manusia. Lah bagaimana kalau cacing pita itu dipanaskan sampai 1000 derajat? Virusnya akan mati. Tidak mungkin akan dia bisa hidup. Apa berubah jadi halal? Sampai kiamat babi tetap haram. Mau diapa-apain tetap haram. Jadi utek-utek. Katina masjid jamek teko duwe wudu. Begitu nang masjid jamek telundakane dukur sikil ngangkat entut metu tit. Lho sing entut lak bokong sih, Pak. Lah saniki kok balik nang jeding sing diusap kok raine. Kok gak bokonge ae. Sing digrujukkan. Ojo didokno akal. Ini urusannya nakli. Irfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepalamu dan kedua tanganmu. Up to your hand. Angkat. Mahadilailah ya Jibril. Enten nopo Jibril kula kok dikongkon ngadeg, dikongkon sembahyang, dikengken ngangkat tangan, jaluk nama enten nopo. Hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babim mir rahmah. Malam ini dibuka 300 pintu rahmat Allah.
300, Pak. Oleh situ ae rahmat swarga dunya swarga akhirat. 300 iki opo iki? Fayaghfirullahu ta'ala liman la yusyrika billahi syai'a. Siapa orang yang melakukan bangun malam saat itu, sholat saat itu, dan meminta saat itu, akan diampunkan seluruh dosanya, alias distandarkan kembali roh batinnya. Lu balik mrene mana, Pak? Membaca niki alate, balik ke sini lagi. Semuanya itu kuncinya di sini. Wong donga kata pek kabul, ikine kotor. Ya, jaluk rupane gak ono wujude. Ikine kotor. Di samping teknik cara melakukannya pun juga harus betul. Fayaghfirullahu ta'ala liman la yusyrika bihillahi syai'a illa. Mongko wong bakal diampunkan kejaba wong sing sirik. Golongane wong songo. Sapa iku? Sakiron tukang sihir, kahinan tukang ramal, musakinan tukang tebak. Ini seakan-akan ada kekuatan di luar Allah. Ini yang wah berat dikai. Mutmina khamrin, orang yang sudah kecanduan minuman keras, ya gak ngombe ngelu lan sak piturute minum minuman keras. Musirron ala zina, orang yang sudah suka berbuat zina. Zina ini macam-macam loh, Pak. Ada zina-zina kelamin dengan lawan jenis tanpa hukum yang betul. Kadang-kadang istri yang sah bisa terkena zina. Di saat waktu ada pergesekan argumen antar suami istri, coro bahasa Prancis istilah tukaran. Dadak sing lanang keceplos. Wis ngene ya, ini repot-repot kontak kandhani mokong seru mongso pinter. Kon urip dhewe mari, aku tak urip dhewe. Apa kon golek bojo sapa kon terserah. Jengkel aku. Jatuh, Pak. Istrinya bergengsi. Dadak oleh rong dina sing lanang kepingin kumpul. Sing wedok gak gelem, dipaksa. Zina ini. Hati-hati. Kalau dia mau, nggak masalah, masih di dalam kita. Tetapi kalau nggak mau dipaksa, kan bojoku macam-macam kewajiban melatih aku. Zina ini kan, nggak boleh. Dek, tak sawang-sawang rupamu ini persis ibuku. Aduh, yes. Tak boleh ini dikumpulin. Makanya zina ini di orang Kristen, Pak, ya, di ajaran Injil itu zina itu dikupas sampai berapa jenis zina itu. Termasuk zina mata, ya Islam pun juga begitu. Zina mata, zina telinga, zina hati, zina tangan. Unani itu zina tangan. Ini sering dilakukan anak-anak muda ini. Begini-begini ini. Waduh. Musirun ala zina. Yang keenam, akilah riba, makan barang riba hasil yang tidak jelas atau dengan proses yang menyalahi hukum, dengan bohong, menipu dan lain sebagainya. Saiki sini koroto, Pak. Dodol obat reklaman ini TV, sing mereklamakan wong sing populer, public figure. Saudara kalau ingin sehat minum ini seperti saya, padahal dia ini kan ngombe. Mek dikongkon krono no gaji nih, iki wis koroi. Ya, dan begitu seterusnya. Dunia ini runyam, Pak. Makanya besok hari kiamat itu kan ngapi, elek ape. Ya, ini akilah riba. Yang ketujuh, akal walidaini, orang yang berani kedua orang tua, suka menyakiti hati orang tua. Yang kedelapan, an-namamah,
tumbak cucuan. Suka ulaan omong dek kene tuku 5 ripis didol 10 ripis. Adu domba. Yang ke-9 qati ar-rahim, orang yang memutuskan kekeluargaan. Ini berat. Ini nanti akan kita perjelas pada Jumat yang akan datang. Karena ini waktunya sudah siang. Nah, pada prinsipnya seluruhnya ini akan kita dapatkan untuk pembersihan fitrah, menstandarisasikan batin. Jadi kembali ke sini lagi, Pak. Kuncinya di sini. Lah iya sih. Otak itu kalau dididik jadi profesor, doktor. Roh nek dididik jadi apa Pak iki? Jadi orang karoma. Orang karoma full facility, penuh dengan fasilitas. Nanti kita bahas siapa orang-orang karoma, apa fasilitasnya, insya Allah. Tunggu Jumat yang akan datang, kita bahas lebih lanjut. Begini Pak, hukum sebab akibat. Nyekel duit baru nyambut gawe. Nek karoma Pak, nyekel duit kaget. Hukum iradah, hukum sebab akibat. Harap kerana makan. Hukum iradah, harap kerana Allah. Nah masalah. Ya ini saja dulu. Kalau ingin episode berikutnya yang akan datang, akan kita bahas lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ya Allah, wali akibat abaina wa ummahatina. Allahumma